Pasca libur Lebaran terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Bahkan peningkatan mencapai 100 orang per hari. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bertambah 156 orang per Jumat hari ini. Tambahan itu membuat total pasien yang dirawat mencapai 1.774 orang. Dengan demikian pemirsa, saat ini jumlah okupansi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menjadi 29,60%. Pasien yang dirawat didominasi oleh klaster keluarga dari kegiatan halal bihalal saat Lebaran. Wisma Atlet siap mengantisipasi lonjakan COVID-19 hingga 2 bulan ke depan secara kapasitas, tenaga medis, relawan, dan obat-obatan. Terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet pasca libur Lebaran. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah terhubung bersama kami Yasmin Atania di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran, Jakarta. Selamat siang Yasmin, bagaimana perkembangan terbaru saat ini? Apakah sudah ada peningkatan lagi? Ya, selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Memang pasca libur Lebaran terjadi penambahan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dan sejak tanggal 18 Mei hingga saat ini rata-rata ini terjadi penambahan 100 pasien baru per harinya. Dan mereka didominasi oleh klaster keluarga yang melakukan halal bihalal di saat libur Lebaran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait lonjakan pasien ini, saat ini saya sudah bersama Koordinator Humas Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta, yakni Letkol Dr. Muhammad Arifin. Halo dok, selamat siang dok. Ya, selamat siang Mbak. Dokter, sejauh ini dok, apakah terjadi penambahan kasus baru dok di Rumah Sakit Wisma Atlet ini dok? Ya, bisa kami laporkan memang semenjak tanggal 17 Mei, waktu itu kan memang 15% angka hunian kita. Lumayan rendah semenjak September 2020, yaitu 900 pasien. Memang setelah Lebaran 1 minggu, tepatnya setelah Lebaran mengalami kenaikan ya bertahap. Memang sampai hari ini sudah yang masuk pasien ke kita menjadi 1.774. Jadi sekarang di angka hunian kita hampir 30%, yaitu 29,60%. Ini memang betul efek dari Lebaran, libur Lebaran ya, yang sebagian juga dari penyekatan pemudik. Namun yang masuk mayoritas di sini setelah Lebaran memang dari klaster-klaster keluarga yang memang kita ketahui bersama kemarin di salah satu di Kampung Cilangkap juga Ciracas juga, itu ratusan orang yang positif yang terkonfirmasi positif efek dari mereka mengunjung halal bihalal. Ya mungkin memang prokes tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan benar karena makan bersama kan tidak pakai masker ya, mungkin itu yang menyebabkan klaster-klaster baru yang timbul untuk saat ini dan meningkatkan jumlah hunian pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Pak, kira-kira Pak, kapan Pak prediksi terjadi lonjakan pasien baru di Rumah Sakit Wisma Atlet ini Pak? Ya mungkin ini kan sudah mulai meningkat, ya mulai merangkak naik. Ya mungkin seminggu sampai 2 minggu ke depan kita perlu waspadai karena memang masih mungkin beberapa puskesmas melaporkan mereka masih melakukan tracing terkait dengan acara-acara halal bihalal, mungkin berkumpul makan bersama itu masih menjadi waspadaan karena tadi juga ada laporan dari Puskesmas Jagakarsa, mereka akan mengirim 8 pasien nanti siang ini karena juga ditelusuri memang di tracing oleh surveillance, mereka memang kumpul-kumpul ya seperti acara halal bihalal seperti itulah. Itu yang terjadi peningkatan penyebaran dari COVID-19 itu sendiri yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Pak, sejauh ini Pak, antisipasi apa Pak atau persiapan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Wisma Atlet Pak guna menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Pak? Ya tentunya ini bukan pertama kali lonjakan kasus, bahkan sudah 2 kali sepanjang Rumah Sakit Darurat ini berdiri, yaitu tanggal 27 September kita ketahui waktu itu memang hampir 90% ya hunian di Rumah Sakit Darurat ini. Kemudian yang kedua adalah pada waktu libur efek dari Natal dan Tahun Baru, 2 minggu setelah libur itu tepatnya tanggal 24 kita juga pada angka tertinggi, hampir 90%. Bahkan Tower 8 dan Tower 9 yang ada Wisma Atlet Pademangan itu difungsikan juga untuk perawatan pasien tanpa gejala dan dengan gejala ringan. Tentunya sebagai bahan evaluasi tahun lalu
Untuk tahun ini tidak ada pengurangan dari nakes sendiri, kita juga siap dari pimpinan juga sudah diarahkan untuk menyiapkan semua, termasuk obat-obat, kemudian tower sudah disiapkan semua, kemudian kemarin juga ada kunjungan dari Kepala BNPB yang baru, untuk inspeksi mengecek kesiapan kita 100% sudah siap untuk menghadapi lonjakan-lonjakan yang akan terjadi seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu ke depan mungkin. Pak, lalu Pak yang terakhir Pak, ini langkah preventif apa yang telah dilakukan Pak guna menghindari adanya semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 ini terutama di DKI Jakarta Pak? Ya tentunya perketat prokes ya termasuk apa yang dilakukan pemerintah, upaya-upaya termasuk kemarin juga membatasi mudik termasuk itu. Kemudian untuk saat ini mungkin harapan kami tidak ada kumpul-kumpul dulu, makan-makan bersama, halal bihalal, mungkin sampai seminggu, 2 minggu ke depan, karena memang itu menjadi penyebab utama menaikkan angka dari positif nanti. Kalau kita tidak pernah tahu orang yang kita ajak kumpul makan itu ternyata ada yang positif, itu yang harus dipahami bersama. Jadi tetap harapan kami, tetap kita waspada, tidak lengah, ya. Harapan kita tidak akan naik lagi untuk seminggu maupun 2 minggu ke depan. Itu tergantung dari masyarakat sebagai hulu dan kita di sini adalah sebagai hilir. Marilah kita sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk menanggulangi pandemi ini, penyebarannya bagaimana ya kita sudah tahu prokes dilaksanakan dengan baik dan benar. Baik, terima kasih Dr. Arifin, selamat kembali bertugas Pak. Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, memang untuk saat ini terjadi penambahan lebih dari 100 pasien COVID-19 baru di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran sehingga menyebabkan tingkat okupansi semakin bertambah dari yang tadinya 27%, saat ini hampir mencapai 30%, dan diharapkan memang warga ini agar selalu menerapkan protokol kesehatan guna menghindari adanya penularan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Wilson, Deta. Yasmin Atania dari Kemayoran, Jakarta, terima kasih atas laporan Anda.